Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Wulansari, izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Semiotika Ferdinand de Saussure pada novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah novel yang berjudul Gadis Kretek, di mana novel ini merupakan salah satu jenis karya sastra yang bergenre fiksi sejarah. Hal ini ditandai oleh latar waktu yang digunakan di dalam novel ini relevan dengan sejarah Indonesia, yaitu pada era penjajahan atau kolonial, kemudian era kemerdekaan, hingga era reformasi atau era modern. Di dalam novel Gadis Kretek ini menggunakan bahasa sebagai media utama untuk menyampaikan informasi atau cerita. Oleh karena itu, bagaimana bahasa itu digunakan sangat berpengaruh dengan ketersampaian informasi atau ketersampaian makna dari novel kepada pembaca. Di dalam novel ini juga memuat banyak sekali tanda yang dapat diamati atau dapat dikaji menggunakan teori semiotika. Teori semiotika ini mengkaji tentang sistem tanda dan juga bagaimana proses tanda itu dapat berlaku. Dari beberapa ahli semiotika, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semiotika Ferdinand de Saussure untuk mengkaji novel Gadis Kretek, yaitu dengan mengkaji adanya penanda dan juga petanda di dalam novel Gadis Kretek. Penanda ini berarti tulisan atau coretan yang apa adanya, kemudian petanda ini adalah sebuah pemaknaan yang merujuk kepada penanda. Jadi dapat dikatakan bahwa penanda ini bersifat konotasi dan petanda ini bersifat denotasi. Selain itu, di dalam novel Gadis Kretek ini juga belum ada pengkajian terhadap menggunakan semiotika, khususnya semiotika Ferdinand de Saussure. Sehingga peneliti dapat melakukan kajian kepada novel Gadis Kretek menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu terkait dengan adanya penanda dan juga petanda, dan juga dapat mengapresiasi karya sastra dari sudut pandang bahasa. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini terkait dengan manfaat teoretis, dan yang kedua manfaat praktis. Kemudian untuk metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data penelitian yang dilaporkan dengan bentuk deskriptif atau uraian panjang. Objek dalam penelitian ini adalah novel Gadis Kretek yang kemudian dikaji menggunakan semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu terkait adanya penanda dan juga petanda. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui dua kegiatan. Yang pertama adalah dengan membaca secara keseluruhan novel Gadis Kretek, dan yang kedua adalah mencatat penggalan wacana yang memuat kajian penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan, di sini peneliti mencantumkan 3 data yang cukup mewakili dalam pembahasan penelitian. Yang pertama di dalam kutipan hantu yang dikubur ibuku bertahun-tahun silam. Di dalam kutipan ini, peneliti berfokus pada kata hantu. Kata hantu ini merupakan penanda. Hantu ini merupakan istilah yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah sosok yang menyeramkan atau tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, karena hantu ini menjadi penanda, maka petanda dari hantu ini sesuai dengan konteks dalam novel Gadis Kretek ini bermakna sebagai kepribadian atau sisi lain dari tokoh ibu yang memunculkan ekspresi atau
karakter yang menyeramkan, yaitu dengan emosi marah. Dari penanda dan juga petanda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam penjelasan tersebut memuat unsur majas metafora. Kemudian pada kutipan kedua, yaitu saat senja turun dan para pelinting pulang ke rumah. Saat senja turun, ini merupakan penanda dan petanda bahwa matahari telah terbenam, atau bisa juga dikatakan bahwa waktu sudah menunjukkan petang atau maghrib. Saat senja turun, ini bukan makna yang sesungguhnya, namun untuk merepresentasikan bahwa waktu petang telah datang, atau waktu maghrib telah tiba. Nah, sesuai dengan penjelasan penanda dan juga petanda tersebut, maka memuat unsur majas personifikasi. Kemudian, pada kutipan yang ketiga, yaitu gemuruh yang seolah pindah dari langit mendung ke wajah Cengyah. Di sini peneliti fokus kepada kata gemuruh. Gemuruh ini merupakan penanda, yaitu dengan petanda bahwa Cengyah merasa atau sedang menampakkan ekspresi yang marah ataupun jengkel. Mengapa? Karena istilah gemuruh ini untuk merepresentasikan suasana atau cuaca yang cenderung berisik atau bisa juga dikaitkan dengan badai. Maka sesuai dengan konteks novel ini atau konteks dalam penggalan wacana ini, gemuruh yang digunakan di dalam penggalan ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa Cengyah menampakkan wajah yang kesal atau jengkel atau juga marah. Sesuai dengan penjelasan penanda dan petanda tersebut, maka memuat unsur majas asosiasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengkajian semiotika, yakni terkait dengan adanya penanda dan juga petanda, di dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ditemukan 40 data yang memuat penanda dan juga petanda. Adapun banyak data yang dapat mewakili pembahasan dalam laporan penelitian ini sebanyak 11 data yang juga mengandung atau memuat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, memuat unsur majas metafora sebanyak 3 data, kemudian majas asosiasi sebanyak 2 data, kemudian memuat unsur tentang warna kulit sebagai identitas negara, kemudian memuat majas personifikasi sebanyak 2 data, lalu memuat unsur tentang hubungan kaum Jepang dan Indonesia, kemudian unsur waktu dan juga majas sarkasme. Sekian presentasi terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.